Tes tes. Ya. Bunda, Bismillahirrahmanirrahim. Doa orang yang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis. Memang. Ya. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau pakai bahasa Arab kita materinya adalah tawazun. Kalau pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia panjang banget seperti yang di flyer. Ya, belajar hidup seimbang. Kenapa kita perlu belajar hidup seimbang? Karena kalau tidak ada keseimbangan, yang ada nanti adalah kehancuran, berantakan. Dan luar biasa, tadi begitu saya masuk, saya langsung dikalungkan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Dan memang salah satu dari hal yang perlu kita belajar tentang hidup seimbang itu belajar dari saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa? Karena kalau hidup gak seimbang, yang ada mah kacau. Misal, yang namanya hidup ada tangisan, ada tawa. Kalau nangis melulu, yang ada mah nanti ya hidup ini ya yang ngedon kan gitu. Tapi kalau ketawa melulu, lama-lama juga ya akhirnya menangis kan gitu kan. Nah, dan lihat saudara-saudara kita di Palestina, ternyata dalam duka yang luar biasa dahsyatnya, dalam berlinang air mata, tapi mereka tetap seimbang, ya nggak ngedon. Contoh, ya ada beberapa quotes, ya beberapa kata hikmah yang Allah ini kita harus belajar dari bagaimana saudara-saudara kita di Palestina bisa menyeimbangkan emosinya. Ya, kita melihat luar biasa air mata, darah itu dalam sekejap, ya hitungan detik itu bergelimpangan, kan gitu kan. Namun pada saat mereka penuh dengan duka, bagaimana keseimbangan emosi mereka itu terlihat ya dengan beberapa nasihat-nasihat mereka kepada anak-anak mereka, nasihat-nasihat mereka kepada saudara-saudara mereka. Ya, saya telah kehilangan orang tua, ya kita boleh kehilangan ibu, kita boleh kehilangan bapak, kita boleh kehilangan anak, kita boleh kehilangan pasangan, tapi kita tidak pernah kehilangan iman. Nah, jadi hidup seimbang itu semua modalnya adalah al-iman. Kita nggak boleh kehilangan iman, karena iman inilah yang akan membuat kita tertancap jejak kuat. Maka pada saat goyang ke kanan, goyang ke kiri, kita nggak ambruk, tetap balance, terlihat indah. Kan tarian itu begitu Bu, ya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ya, tapi nggak jatuh karena dia bisa menyeimbangkan tarian itu. Kalau hidup itu dengan seimbang, kita akan indah dalam menjalaninya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ya kan, bagaimana saya terenyuh ya ketika saudara-saudara kita di Palestina menanamkan kepada anak-anaknya, kami menanamkan kepada anak-anak kami cinta dengan jihad, perjuangan dan syahid, mati dalam perjuangan. Bukan karena kami benci dengan kehidupan. Kan kadang kita lihat, maaf, cemen-cemen begitu gak jadi nikah bunuh diri, ya kan? Gak bisa menyelesaikan skripsi, ya bunuh diri, kan gitu kan. Tapi apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina, ya bahwa kami mendidik anak-anak kami cinta dengan kehidupan, cinta dengan kematian, syahid, bukan karena kami benci dengan kehidupan, tapi karena kami kepingin hidup mulia dalam kemerdekaan. Artinya ya mereka kayaknya biasa banget ya
saking seringnya yang meninggal kali ya, kayaknya biasa aja ngelihat meninggal tergeletak. Itu bukan karena mereka ibaratnya udah hidup pasrah dan siap mati, tidak. Tapi inilah keseimbangan yang ingin mereka hadirkan untuk anak keturunan mereka. Ya, karena bagaimana anak-anak mereka bisa menikmati masa anak, remaja mereka bisa menikmati masa remaja kalau masih dalam penjajahan. Maka mereka menanamkan cinta dengan perjuangan, cinta dengan kematian, bukan karena kita benci dengan kehidupan, tapi karena kita kepingin hidup yang mulia dalam ya kemerdekaan. Itu ternyuh, ya Allah, beda banget ya. Kita kadang udah pusing sama kehidupan, udahlah mati aja, gitu kan? Ya, udah mentok sana mentok sini, akhirnya memilih mengakhiri hidupnya. Ya karena sekali lagi dia tidak ada keseimbangan, hidupnya tidak ada keteraturan. Ini yang kedua, quotes yang kedua. Quotes yang ketiga, ya Allah, ketika rumah hancur, sekolah hancur, coba bayangkan kalau itu terjadi kepada kita. Ya, rumah hancur, sekolah hancur, rumah sakit hancur, bisa jadi kita semua tergeletak lemes. Ya Allah, gimana ya Allah, kan gitu kan, manggil sih ya Allah, ya tapi lemes, ya kan. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang Palestina? Mereka menggandeng anak-anaknya yang masih hidup pada saat itu, yang mereka mengatakan, lihat rumah kalian sudah hancur, tapi besok kita bangun rumah kita di sini yang lebih bagus lagi. Lihat, sekolah kalian telah hancur, tapi besok kita bangun sekolah yang lebih bagus lagi. Ya, walaupun kehilangan segala-galanya, tapi mereka tidak tumbang. Kenapa? Karena ya mereka punya kekuatan al-iman untuk hidup yang seimbang. Nah hari ini karena kita sadar ya yang namanya hidup itu goyang kanan, goyang kiri, ya kan, jangan sampai kita tumbang. Harus balance, harus seimbang. Nah yang namanya seimbang berarti harus ada keteraturan. Nah, bagaimanakah ya caranya kita bisa memiliki keseimbangan dalam hidup kita, ya kita bisa mengelola sedih dan tawa kita menjadi indah, suka dan duka kita menjadi indah. Ya, bismillah, moga-moga hari ini bagian dari ikhtiar kita untuk menjadikan apa yang kita lihat di saudara-saudara kita di Palestina, ya ini benar-benar menjadi kebaikan ya buat kita semua. Pertama, kalau belajar tentang keseimbangan, harus belajar dulu dari semesta alam. Karena Allah ada dua tanda, ada dua ayat-ayat Allah. Ayat-ayat yang tertulis di alam semesta namanya ayat-ayat kauniyah. Ya, ayat semesta alam. Ada yang tertulis di mushaf, namanya ayat Al-Quran. Kan gitu. Nah, Allah menyuruh kita lihat semesta alam. Kamu kalau kepingin belajar seimbang dalam hidup kamu, maka kamu harus belajar dulu dari semesta alam. Semua yang tercipta pasti ada sang pencipta. Semua yang teratur pasti ada yang maha mengatur. Nah, alam semesta sadar bahwa dia tercipta. Maka alam semesta akan mengakui dan siap diatur sama yang maha pencipta. Kita juga begitu. Nah, kalau kita kepingin hidup teratur, kita sadar dulu bahwa kita harus siap diatur. Sama siapa yang ngatur? Sama Allah yang menciptakan kita, sama Allah yang mengatur kita. Nah, kalau kita nggak mau diatur sama Allah, maka nanti hidup kita akan berantakan. Sama dengan alam semesta. Lihat, alam semesta itu disiapkan sama Allah ya, sehingga bumi ini menjadi indah karena alam semesta diatur sama Allah. Dan alam semesta mau diatur ya, hingga hidupnya balance. Contohnya apa? Ya, Allah menyuruh kita
benda yang paling besar yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, matahari. Ini kan benda yang paling besar. Ya, makanya Nabi Ibrahim alaihissalam menganggap matahari itu Tuhan sebelum dia ketemu sama yang maha akbar. Ya karena matahari itu paling besar. Ketika matahari itu paling besar, ternyata di mana-mana bisa ngelihat matahari. Bu, matahari yang kita lihat di Sentul sama nggak dengan matahari yang kita lihat di Ancol? Sama. Matahari yang kita lihat di Ancol sama nggak dengan matahari yang kita lihat di Arab? Sama. Kok mataharinya bisa dilihat di mana-mana? Ya, matahari ngikutin kita, kan kalau anak kecil gitu ya, mama matahari ngikutin kita. Ya, dipikirnya matahari mengikuti kita. Nah Allah ingin mengajarkan kepada kita, matahari itu yang paling besar dan dia cuma satu. Tapi semua orang menganggap di mana-mana ada matahari. Sama dengan Allah. Jangan bilang Allah itu di mana-mana karena Allah itu banyak. Allah itu satu. Tapi dimanapun ya semua orang harus merasakan ada Allah. Kan gitu. Karena kita menanamkan anak-anak kita gitu. Ya, di sini ada Allah, di sana ada Allah. Emang Allah banyak. Kamu kalau mau mengetahui bahwa Allah itu di mana-mana ada tapi Allah itu tunggal, lihat matahari. Matahari itu di mana-mana akan terlihat. Tapi matahari bukan banyak, matahari satu. Yang banyak itu matahari department store, ya kan? Kalau matahari satu. Benda yang paling besar yang Allah ciptakan adalah matahari. Dan matahari ya mengajarkan kepada kita hidup yang seimbang. Karena mengikuti maunya Allah. Dan tersebut dalam Al-Quran. Ya, agar hidup ini indah, maka matahari tertib. Terbit pasti dari sebelah timur. Terbenam dari sebelah barat. Makanya akhirnya ada pergantian hari. Enggak ada matahari bete. Capek gitu kan. Akhirnya enggak terbit, ya kan? Waduh. Ya. Dan akhirnya apa? Gara-gara matahari terbit secara teratur, maka nama-nama hari pun akan teratur, enggak terlewati. Ya. Misalnya apa, kita nggak suka banget deh sama hari Selasa, kita lengkapin aja ya nggak ada Selasa, bisa nggak? Nggak ada, pasti. Kalau hidup itu teratur, semua berproses dan tidak ada yang terlewati. Ya dari mulai Ahad, hari itu kan, ya matahari pertama kali bekerja, itulah pertama kali ya ada hari di muka bumi. Teng, kita pernah belajar dulu, matahari pertama kali diminta oleh Allah bekerja, terbit atau terbenam? Kalau terbit, subuh udah terbit belum Bu? Belum kan? Berarti subuh tadi masih hari Minggu. Jam 6 udah terbit belum? Nah berarti jam 6 baru pergantian hari jadi hari Senin. Ada yang kayak begitu? Tanggalan mana Bu? Jangan. Ada yang kayak begitu? Enggak ada, berarti terbenam. Ya, kita kan karena mikirnya hari pertama itu karena kita ya kerja itu hari ya di hari pagi. Makanya berarti matahari pertama kali bekerja sama kita. Terbit, ya kan? Padahal enggak. Matahari itu pertama kali difungsikan oleh Allah terbenam. Maka setiap terbenam itu pergantian hari. Kan gitu kan? Kali pertama matahari terbit, itulah harinya Ahad. Ya, kali kedua matahari terbit, Isnain, nama harinya Senin. Kali ketiga matahari terbit, itu salah, terbenam. Kali pertama matahari terbenam, Ahad. Kali kedua matahari terbenam, Isnain, nama harinya Senin. Kali ketiga matahari terbenam, Ats-Tsulatsa, Selasa. Kali keempat matahari terbenam, Arba'ah, nama hari Rabu apa Rebo? Kan kadang gitu, ngaji reboan yuk gitu kan. Ya kan? Kali kelima matahari terbenam.
Khamsa, nama harinya Khamis. Kali ke-6 matahari terbenam. Ada memang Bu angka 6 itu Jum'ah? Enggak ada. Wahid, Istin, Salasa, Arba'ah, Khamsa, Jum'ah. Enggak ada. Yang ada mah Sittah, ya kan? Atau As-Sadisah. Kenapa nama hari ke-6 itu Jum'ah? Karena Allah mengingatkan kita. Dulu sebelum Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Ya, di hari yang ke-6 semua benda-benda langit dan bumi diminta oleh Allah untuk berkumpul mempersiapkan penyambutan Nabi Adam turun. Maka di setiap hari ke-6 Allah juga nanti menyuruh manusia berkumpul. Itu namanya hari Jum'ah, hari berkumpul. Kali yang ke-7 matahari terbenam namanya Saba'ah, nama harinya Sabtu. Nah, ya itu tertib. Makanya karena matahari tertib, terbenam dan terbit dan terbenam secara teratur, hidup jadi indah. Ada pagi dan siang dan malam, kan gitu. Nah, indah. Nah, sebab itulah Allah menyuruh kita ya bahwa matahari itu menjadi sumber keseimbangan karena matahari mau diatur sama Allah. Nah, coba bayangkan kalau matahari sekali aja deh, dia nggak mau terbit dari timur, ada terbit dari barat. Apa yang terjadi Bu? Kiamat, kan gitu kan? Kiamat. Ya, jadi nggak pernah tester tuh matahari, karena udah dikasih tahu sama Allah. Semua pasti ada awalnya dan semua pasti ada akhirnya. Kamu ada startnya, terbenam, itulah hari pertama. Dan kamu pasti ada akhirnya, ya itulah ya di saat hari kiamat. Dan kapankah Allah kasih tahu matahari untuk menandakan berakhir hidup di dunia? Ketika Allah menyuruh sudah di setel, terbit dari sebelah barat. Matahari kepengen jajal sedikit. Kira-kira apa yang terjadi? Wah, kan gitu kan? Nah, hidup ini balance ketika memang kita berdiri tegak, siap diatur sama Allah. Jangan jajal-jajal sekali-kali, coba-coba untuk ya melanggar aturan Allah, maka akan berantakan. Nah, sebab itulah maka Allah juga menyuruh kita, kamu harus hidup teratur di dunia ini. Kenapa? Karena kalau kamu tidak mau hidup teratur di bawah keteraturan sehingga nanti akhirnya membuat kezaliman, ya kan kalau tidak ada keseimbangan pasti akan ada kezaliman, berat sebelah. Ya. Maka Allah mengingatkan, kenapa kamu harus siap diatur sama Allah agar kamu hidup seimbang, agar tidak ada kezaliman. Karena Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan nanti adanya hari pengadilan. Jadi kalau kita nggak mau hidup balance, ya pasti nanti ada korban yang kita zolimi. Ya, yang ibarat seimbang itu kan Bu, ibaratnya kayak timbangan. Nah, berarti kan harus adil. Ya, ada yang nggak seimbang, ada yang berat sebelah. Kan bisa jadi ada yang dijadikan korban, terzolimi. Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf, waspadalah, waspadalah. Kalau kamu tidak hidup seimbang, pasti nanti ada korban yang kamu zolimi. Nah, karena kamu ada kezaliman sebab kamu tidak menyeimbangkan hidup kamu, maka Allah memberikan peringatan, wal waznu yauma idzinil haqq. Ingat ya, Allah nanti punya timbangan seadil-adilnya. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Tapi siapa yang sedikit kebaikannya, berat malah keburukannya, berarti banyak kezaliman. Ya, yang dia lakukan, banyak hak-hak yang tidak dia tunaikan, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan meminta pertanggungjawaban. Jadi karena kita kepingin ya hidup yang seimbang, hidup yang indah, ya hidup yang penuh dengan kebahagiaan, dan nanti di akhirat juga kita nggak mau ya Allah marah sama kita karena kita
melakukan kezaliman, bismillah, kita akan belajar hidup seimbang. Ya, kita akan belajar ya keseimbangan dalam hidup kita. Nah, agar tidak ada satupun hak yang tidak kita tunaikan. Agar tidak ada satupun kezaliman yang kita lakukan. Kayak apa? Belajar untuk menyeimbangkan ya hidup kita. Pertama, jangan sampai gara-gara indera kita tidak balance kita pergunakan. Maka kalau indera-indera kita tidak balance kita gunakan, Allah akan menyebutkan kita seperti binatang. Dan itu yang diingatkan oleh Allah. Allah memberikan perangkat buat kita melihat, mendengar, dan berperasaan. Berarti harus ada porsinya. Jangan sampai apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am. Ini persis kayak lagunya dulu Bimbo. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar. Kok punya mata gak melihat, punya telinga kok gak bisa ngedenger. Itu apa yang salah? Ya, yang salah bukan ya matanya, yang salah dia sebagai manusia tidak menyeimbangkan fungsi mata. Karena mata tidak hanya melihat yang tersurat. Mata diminta oleh Allah juga melihat yang tersirat. Telinga juga tidak dipergunakan hanya yang terdengar oleh telinga kita yang tersurat, tapi juga harus yang tersirat. Jadi mata batin, telinga batin itu juga harus difungsikan. Kalau enggak, nah ini ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannam. Ya Allah, neraka jahanam kan harusnya bukan buat kita. Orang beriman itu kan harusnya masuk ke dalam surga. Kullu mu'min dakhalal jannah. Semua orang beriman masuk ke dalam surga. Allah sudah menyebutkan seperti itu. Innamal mu'min ya ayyuhalladzina amanu, ya kan, wa'adallahu alladzina amanu. Allah menjanjikan orang beriman itu masuk ke dalam surga. Tapi kenapa ada di antara orang beriman yang masuk neraka? Apa penyebabnya? Di ayat ini disebutkan, lahum kulub, bukan karena mereka enggak punya hati, mereka punya hati. Tapi hatinya la yafqahuna biha, tidak digunakan ya hatinya itu untuk memahami. Nah, kemudian walahum ayun, bukan karena dia buta, makanya kesasar. Mereka punya mata, tapi matanya la yubsiruna biha, kenapa matanya enggak bisa ngelihat? Walahum adanun, bukan karena mereka budak, makanya ya dipanggil-panggil gak denger akhirnya kejebur masuk neraka. Mereka punya telinga, bukan bisu, bukan tuli. Tapi la yasma'una biha, kenapa telinganya gak bisa mendengar? Nah kalau kita tidak balance mata kita, telinga kita gunakan dengan baik-baik, gak diikuti seperti apa yang diinginkan oleh Allah, langsung yang tadinya manusia lebih mulia, di barat kata Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti hewan ternak, sama kebo, sama onta, ya sama kambing, ya sama ya sapi kan gitu, sama. Balhum adol, bahkan lebih sesat lagi, karena kurban menjadikan hewan-hewan itu mulia, ya kan? Yang kambing, wah begitu kurban, ya menjadi hewan mulia. Lah manusia yang mulia kenapa jadi terhina? Ya, ulaika humul ghafilun. Disebabkan karena mereka lalai. Di sini ada nggak ya materinya, saya lupa deh. Oh nggak ada ya. Mumpung inget, menyambung dengan apa yang ada di dalam kisah tragedi
di Palestina. Surat Al-Isra ayat 1. Ayatnya sudah sering kita dengar. Dan di sini luar biasa Allah mengingatkan kita. Orang bisa jadi mulia atau terhina tergantung respon kita dengan apa yang ada di Palestina. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Allah memberangkatkan seorang hamba Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram. Kemana? Ke Masjidil Aqsa. Ini kalau kita pernah lihat petanya kan, anggaplah ya Masjidil Haram itu di bawah, Masjidil Aqsa kan di atas. Nah, antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu kan banyak negeri-negeri yang terlewati. Maka negeri-negeri yang terlewati dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barokna haulahu, akan menjadi negeri yang diberkahi. Kemudian gak cuma diberkahi, dari mulai Mekah sampai Palestina, linuriyahu min ayatina, Allah akan pertontonkan kepada kita. Ini kata kerja continuous tense. Allah akan perlihatkan kepada kita, Allah akan tontonkan kepada kita tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi dari Mekah sampai Palestina itu ada Syria, ada Yaman, ada Syria itu Libanon, ada Beirut, ya ada Palestina, ya yang sekarang benar-benar sedang Allah tunjukkan film yang terbaik karena ada aktor yang terbaik. Nah, itu Allah tunjukkan, Allah perlihatkan kepada kita. Nah, pada saat Allah perlihatkan film itu, ujung ayatnya apa? Innahu huwassami. Karena Allah cuma kepengen mendengar apa komentar kalian. Wal basir, ya innahu huwassamiul basir. Allah cuma kepengen lihat di mana keberpihakan kalian. Jadi ya kalau Allah menutup dengan kata-kata sami'un basir, ya sami'ul basir, berarti Allah menyuruh kita gunakan telinga kita. Tidak hanya telinga yang tersurat, tapi juga dengarkan yang tersirat. Dengarkan dengan batin kita, telinga batin kita. Dan juga gunakan mata kita, tidak hanya yang tersurat, tapi yang tersirat. Nah, saya banyak belajar karena ya Allah, maaf ya, ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, Ustazah, izin dong, ini ada karena kita kepingin menunjukkan keberpihakan kita. Izin dong kita kepingin ikut ke Brigadir Julid Filah. Dengar gak? Yang ada komunitas, jadi komunitas untuk membela Palestina dengan komunitas Julid Fisabilillah. Jadi julid fisabilillah. Ibu julid itu berarti apa? Netizen kan? Ya, kenapa? Karena komentator orang Indonesia itu sampai membuat shock pasukan Israel. Jadi ada yang nanya sama saya, boleh nggak kita kepingin ikut terikat dalam pasukan julid fisabilillah. Ya, nanti medsosnya orang-orang Israel itu akan digempur dengan komen-komen kita. Satu. Bersamaan dengan pertanyaan itu, ada lagi yang bertanya, Ustazah, kayaknya aku gak pernah dengar ya anak Palestina, perempuan Palestina yang menjadi korban, itu mengumpat orang Israel. Ada gak? Kan kalau kita kan semua keluar kata-kata binatang. Dasar Israel, blablabla gitu kan. Ya kan? Keluarkan semua bon binatangnya, kalimat-kalimat kotornya. Terdengar gak di ucapan anak-anak Palestina? Perempuan-perempuan Palestina. Pernah dengar gak? Gak pernah dengar. Bahkan kan pelepasan tawanan aja. Ya, tawanan orang Israel yang ditawan sama orang Palestina, apa yang dilakukan oleh para tawanan? Dada-dada. Ya kan? Tandanya apa? Mereka cinta banget. Ya dengan orang-orang Palestina, padahal mereka jadi tawanan.
Ya kan? Kan yang ada kan tawanan menimbulkan dendam, benci gitu kan. Tapi kenapa ya? Itu kan gak cuma anak-anak, gak cuma laki-laki, perempuan juga begitu. Ya semuanya dada-dada, ya kan? Jadi saya bilang kalau kamu kepingin ikut julid fisabilillah, ya belajar dulu dari orang-orang Palestina. Kenapa orang Palestina tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor kepada orang-orang Israel, walaupun kan mereka digempur habis-habisan. Tapi mereka nggak pernah tuh ngomong kata-kata kotor, ya kan? Karena sekali lagi, ya kan? Allah menyuruh kita bagaimana yang perlu kita jaga adalah komentar-komentar kita. Telinga, mata bisa membuat kita mulia atau terhina tergantung dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, terungkapnya melewat mulut-mulut kita. Kan gitu. Sehingga saya bilang, ya Allah, kenapa anak-anak Palestina, ibu-ibu Palestina, perempuan-perempuan Palestina, kenapa gak ngucapin kata-kata yang kotor? Karena mereka takut. Mereka udah jatuh dari tangga, ketiban tangga. Karena ucapan kotor itu akan menjadi dosa. Kita bisa akhirnya maaf, zolim kepada orang lain. Gara-gara mulut kita. Ya. Dan apa ucapan orang-orang Palestina ketika habis-habisan digempur? Itu kan cuman zikir kepada Allah. Ya kan? Dan itu persis seperti yang ada di dalam surat Ali Imran. Ayat 146, 147. Balance mereka, kekuatan mental, kekuatan fisik, kekuatan akal, sama kekuatan mulut. Enggak ada yang lemah. Ya. Karena kalau ibu-ibu lihat dalam surat Ali Imran 146, 147. Ini potret yang ada di ayat ini itu benar-benar terlihat di saudara-saudara kita di Palestina. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun. Nih, orang-orang yang berperang membela nabi yang disebut dengan generasi Rabbani, kayak gini ciri-cirinya. Pertama, wa ma wahanu lima asabahum, mentalnya kuat. Enggak cemen. Ya, enggak akhirnya baperan. Yang kedua, wa ma dha'ufu, fisiknya kuat. Buktinya apa fisiknya kuat? Tetap makan. Coba kalau kita ngelihat darah di mana-mana, ngelihat daging mungutin dagingnya anak, mungutin daging tetangga, mau nggak makan? Gitu kan? Kalau nggak mau makan ya ada apa? Sakit, ya kan? Tapi mereka tetap ya menjaga fisiknya, karena balance itu harus ada dari kekuatan mental, lalu kekuatan fisik. Kemudian apa yang ketiga? Wa mastakanu, nggak sakinah sama masalah. Maksudnya apa? Sakinah sama masalah. Kalau sama suami harus sakinah, harus nempel, tak terpisahkan. Kalau sama suami harus selalu memberikan ketenangan, kan gitu. Ya, tenang, nyaman kalau sama suami. Tapi kalau sama masalah jangan nempel. Harus cari solusi. Maka terjemahannya wa mastakanu, mereka optimis, enggak pesimis. Seperti tadi yang dilakukan oleh seorang bapak. Lihat, sekolah kalian sudah hancur, tapi besok kita bangun sekolah yang lebih baik lagi. Itu optimis. Enggak nanya, ya terus duitnya dari mana? Pakai apa? Enggak. Ya, mereka mentalnya kuat, fisiknya tetap kuat, tetap makan, juga optimis. Nah, itu 146. Nah, 147. Kalau mau balance berarti mulutnya harus dijaga. Karena ayat 147, wa makana qauluhum, tidaklah ucapan mereka kecuali Rabbana ufir lana dzunubana, istighfar. Bukan nambah dosa. Tapi istighfar. Kenapa? Karena mereka takut. Gara-gara mulut mereka mengucapkan kata-kata kotor, namanya dosa, akhirnya pertolongan Allah tertahan. Ya Allah, saya bilang mereka aja yang dalam kondisi genting, ini benar-benar menjaga jangan sampai pertolongan Allah itu tertahan hanya gara-gara dosa mulut. Ya.
Kenapa kita yang cuma jadi penonton nggak jaga mulut? Ya kan? Terus boleh nggak? Silahkan ikut. Dengarkan, amati, renungkan, tapi jangan mengeluarkan kata-kata yang mengundang maksiat, mengundang murkanya Allah. Itu balance itu di situ, di mulut kita. Terus apa dong apa ucapannya? Sama kayak orang Palestina. Ucapannya doa. Boleh nggak sih kita ngutuk orang-orang Israel? Boleh dengan doa. Dengan doa, kan Rasulullah begitu, ya Allah, Allahumma ahlikil Yahud. Ya Allah, karena Rasulullah udah lemes. Ya Allah, siapa lagi yang bisa menolong kita kecuali Allah? Silakan. Ya, dengan doa. Kan kata-kata kita, komentar kita biar bikin shock orang-orang Palestina, orang-orang Israel gitu kan, biar ngedon. Kenapa kamu nggak belajar dengan jubirnya orang-orang Palestina? Ya kan, jubirnya. Padahal seluruh dunia nggak bisa ngelihat mukanya kan? Tapi ngebayangin, wow, udah pada jatuh cinta, ya kan? Kenapa? Karena lisannya, lihat. Dia benar-benar membuat down. Kata-katanya, ada gak kata-kata ngumpat? Enggak ada. Tapi kata-katanya benar-benar lahir dari keseimbangan hatinya, keseimbangan fisiknya, keseimbangan pemikirannya. Sehingga ketika keluar, bagi orang-orang yang beriman mendengarnya tenang, sejuk, ya kan, Abu Ubaidah. Tapi kalau yang mendengar adalah orang musuh, itu seperti ya angin duduk. Ya bikin sakit nikam. Jadi aduh, ya, jangan nambah dosa. Udahlah, kita cuma jadi penonton. Banyak denger, banyak melihat, ya, sedikit komen. Jangan sampai kurang denger, kurang ngelihat, banyak komen kan gitu. Ya, satu contoh orang yang tidak balance, banyak sedikit denger, sedikit lihat, tapi banyak komen. Saya seringkali ditanya, kasus Palestina ini, Ustazah itu gimana ya orang Hamas ya? Coba kalau dia tidak menyerang lebih awal. Yang nyerang awal siapa? Orang Hamas kan? Kalau mereka tidak menyerang awal tanggal 7 Oktober, gak akan banyak korban yang berjatuhan dari kalangan orang-orang Palestina. Anak-anak itu kan sampai 13.000. Ya Allah, jamaah kita aja ya paling banyak kemarin acara festival ulang tahun kita berapa ribu Bunda yang datang? 2.000, ya masih kurang 6 kali lipat, ya kan? Itu kan 13.000 meninggal kan, dibantai. Itu banyak kan yang nyalahin Hamas. Kenapa sih kalau mereka nggak memulai tanggal 7 Oktober kan nggak ada ya korban seperti itu. Saya pernah ditanya seperti itu. Udah saya cuma bilang begini, kamu orang Palestina bukan? Bukan. Kalau kamu bukan orang Palestina, mendingan diem. Harusnya yang ngomong kayak begini, yang protes kayak begini, harusnya orang Palestina. Yang berhak protes karena yang kehilangan anak, kehilangan keluarga siapa? Mereka. Tapi mereka ngumpat dan marah-marah gak sama ya pejuang-pejuang mereka? Marah-marah gak? Enggak. Berarti apa? Situ kebanyakan ngomong, tapi kurang denger, kurang lihat. Ya. Cuman dengar, cuman lihat yang tersurat, tapi tidak yang tersirat. Biasakan sebelum kita komentar, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, renungan dulu dalam hati. Ya, kenapa? Saya tidak menyalahkan para pejuang. Rasakan dengan hati. Jeritan mereka tuh kita rasakan dalam hati. Persis seperti dulu bangsa kita. Coba, kalau dulu nenek moyang kita, berapa keturunan itu? 350 tahun dijajah. Berapa keturunan ya? Ya kalau maksimal umur 70 berarti ya 5 dekade kan gitu kan. 350 tahun dijajah sama Belanda. Tambah lagi dijajah sama Jepang.
Kalau dulu nenek moyang kita berpikir, ya Allah kita mau ngelawan pakai apa? Udahlah kita melarikan diri aja dari tanah air ini. Kita naik sampan, kita cari benua, kita cari daratan agar anak keturunan kita bisa lahir dengan selamat dan bisa hidup. Kalau itu yang dilakukan oleh nenek moyang kita, ada enggak Andalusia? Enggak ada, boro-boro ada ya kan Masjid Andalusia, ada pengajian MMA, Republik Indonesia aja enggak ada. Tapi apa yang mereka lakukan? Nenek moyang kita semua bergerak menjadi pejuang. Yang santri, tentara santri. Yang anak pelajar, tentara pelajar. Kan gitu kan? Perempuan jadi tentara wanita. Semuanya cuma satu keinginan. Menghadiahkan kemerdekaan. Makanya slogan mereka, merdeka atau mati. Sehingga ketika Bandung jadi lautan api, orang Bandung marah nggak sama pahlawannya? Ini kan halo Bandung kan gitu, ibu kota periangan kan gitu kan. Itu kan apakah itu disebabkan karena mereka benci? Ini gara-gara para pahlawan nantangin Belanda sih makanya jadi Bandung lautan api, habis itu Bandung, apa begitu? Tidak. Kenapa kita tidak merasakan yang sama? Mereka 75 tahun hidup dalam penjajahan. Ya, sedangkan kita umur 75 tahun alhamdulillah sudah menghadiahkan kemerdekaan. Sehingga hati-hati komen. Komen kamu itu akan dicatat walaupun mereka tidak mendengar tapi Allah Maha mendengar. Ya, rasakan jadi sedikit komen. Jadi kalau kepingin hidup balance, Allah menyuruh kita lebih sering menggunakan telinga, mata, dan hati kita. Sedikit komentar. Lihat lagi. Ya, bahkan kenapa ya Quran yang dibaca sama orang-orang Palestina sama nggak dengan Quran yang kita baca? Tapi kenapa ngefeknya beda ya? Ya kan? Ya, kok kenapa ngefeknya beda? Karena bisa jadi kita nggak balance ketika kita sedang belajar. Ketika kita sedang berinteraksi dengan Al-Quran. Kita hanya mengandalkan dan kita meninggalkan ya, satu hal yang diminta oleh Allah untuk digunakan. Contoh, kalau kita kepingin hidup balance, kita mulai hidup balance dari belajarnya kita. Karena kan mereka juga belajar, kita juga belajar. Kenapa ngefeknya beda? Karena bisa jadi maaf, kita lupa dengan organ yang harus dipasang ketika kita belajar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan komen, jangan ngambil tindakan, jangan berbuat apapun ya, sebelum kamu punya ilmu. Kan gitu kan? Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jadi jangan kamu melakukan apapun sebelum kamu punya ilmu. Dari mana ilmu itu didapat? Belajar. Nah ketika belajar Allah menyuruh kita. Inna sam'a, anggota yang harus dibawa ketika belajar apa? Pertama. Pendengaran. Inna sam'a, bawa telinga. Alhamdulillah dibawa kan bu kupingnya? Alhamdulillah walaupun ditutup tapi kebawa lah Ustazah. Mau pakai anting kek gak pakai anting kek yang penting kupingnya dibawa. Alhamdulillah satu. Yang kedua, wal basara, disuruh bawa mata. Banyak mendengar, banyak melihat. Kemudian wal fuada, suruh bawa hati nurani. Coba kalau kita lihat di sini, anggota mana yang ketika kita lagi belajar gak dibawa? Padahal seringkali di Indonesia itu yang selalu dibawa. Anggota mana bu? Mulut. Ya kan? Karena kan orang Indonesia begitu. Wah kalau debat tandanya apa? Pinter. Wah kalau protes tandanya kritis. Kalau nanya melulu tandanya wah anak cerdas. Kan gitu. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam.
diminta sama Allah belajar dengan seorang guru. Udah nyari gurunya susah, ya kan? Nyari gurunya susah, dia berjalan di sepanjang daratan gurun sampai ke Laut Merah, pertemuan antara Nil ya dengan Laut Tengah, ya kan? Itu kan perjalanan yang panjang banget, cuma nyari guru. Mending ada Google Map, kagak ada Google Map. Pokoknya Allah cuma ngasih tahu, kamu akan dipertemukan oleh seorang guru. Kamu akan merasakan di mana guru itu berada. Gak dikasih alamat. Ya. Ternyata fenomenanya, ketemu gurunya dengan fenomena keajaiban. Ikan yang dimakan sama Nabi Musa, dalam perjalanan tiba-tiba bangkit dari kubur, lalu lompat. Ibu, kita makan tuh ikan mateng apa ikan mentah? Ikan mateng. Itu kan keajaibannya begitu. Nabi Musa bawa bekal ikan, ya, baru separuh dimakan. Nah begitu dalam perjalanan Nabi Musa minta lagi kan sama muridnya, bawakan bekal aku. Apa kata murid? Oh iya, Nabi Musa lupa. Tadi di satu tempat aku melihat keajaiban, kan surat Al-Kahfi. Ikan itu tiba-tiba bangun dan dia melompat ke laut dengan caranya tersendiri. Apa kata Nabi Musa? Nah itu dia di situ. Ketemu sama guru, balik lagi. Begitu udah ketemu sama gurunya susah payah. Baru 3 kali mata pelajaran, bukan mata pelajaran kali, baru ya 3 ilmu, ya kan? Ya 3 materi, ya langsung DO, ya kan? Gara-gara apa? Mulut kan? Karena Nabi Khidir bilang begitu, ya Musa lantas tati ma'ya sobro, kamu nanti gak bisa sabar ngikutin aku. Kenapa? Karena kamu hanya diminta untuk banyak mendengar, banyak melihat, jangan komen. Jangan, begitu Nabi Musa ngeliat gurunya ngebolongin perahu, wah gaya, menganggap gurunya salah. Padahal namanya guru pasal 1. Kayak ibu pasal 1, kan gitu kan. Nabi Khidir memang menjadi guru untuk kesabaran, makanya Nabi Khidir dibimbing sama Allah. Apa yang membuat nanti Nabi Musa tidak teruji kesabarannya. Kan begitu dibolongin, apa kata Nabi Musa? Ya Allah, kenapa kamu bolongin perahu ini? Udah kata Nabi Khidir, ya Musa lantas ma'ya sobro, tuh kan. Oh my God, maaf, yang namanya mulut tak bertulang, ya kan? Dimaafin 1 kali. Jalan lagi, materi yang kedua. Lagi jalan, totalnya Nabi Khidir membunuh seorang anak. Wahai guru, ini benar-benar sebuah perbuatan yang fahsyat. Membunuh seorang anak yang tak berdosa. Karena Nabi Musa cuma ngelihat yang tersurat, mendengar yang tersurat, tidak yang tersirat. Siapa yang nyuruh Nabi Khidir untuk membunuh? Bukan idenya Nabi Khidir. Nabi Khidir itu adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk melakukan mata pelajaran, ujian. Jadi Nabi itu tuh cuman guru yang ngasih ngawas doang. Soalnya mah dari Allah. Tuh kan kata Nabi Khidir, lantas tadi ma'ya sobro. Ampun. Pokoknya udah deh, kalau nanya lagi DO dah. Gitu kan? Padahal udah kayak begitu. Udah selesai ngebangun, materi yang ketiga kan, udah selesai ngebangun rumahnya anak yatim. Belonjorlah berdua istirahat, pakai komen, coba kita minta upah aja ya. Langsung, ya Musa hada firoki baini wa bainak. Sudah, ini selesai pelajaran yang kamu tidak bisa sabar menjaga mulut kamu. Nah, sedangkan maaf kadang kita begitu, ya menganggap kalau wah guru didebat sama muridnya, berarti apa? Wah anaknya ya makin kritis. Padahal
kalau kepingin ilmu itu masuk ke dalam sanubari kita. Banyak mendengar, banyak melihat, dan renungkan dengan hati. Nah dari sini aja udah kebayang kelas kita ya berbeda. Ya. Kemudian orang-orang ini yang sudah saya sampaikan tadi, sampai bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, itu sampai disebut oleh Rasulullah SAW ya, adalah orang-orang kafir Quraisy. Ya, dan ini diabadikan oleh Allah dalam surat Yunus. Apa kata Allah? Wa minhum mayyastami'una ilaika. Ya Muhammad, di antara mereka ada yang mendengarkan engkau karena mereka punya telinga. Abu Jahal, Abu Lahab punya telinga enggak? Punya telinga. Allah menyebutkan ada di antara mereka yang mendengarkan engkau, tapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli mendengar? Ayatnya paham enggak Bu? Jadi Allah menyindir ya. Allah menyindir orang-orang kafir Quraisy bahwa mereka itu orang kafir Quraisy itu mendengar Nabi Muhammad karena mereka tidak tuli. Tapi ternyata kenapa? Ya apakah engkau mampu menjadikan orang yang tuli itu mendengar? Berarti telinganya nggak berfungsi. Ya, kalau bahasa kita keluar kuping kanan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, kan gitu kan. Nah, karena tidak diresapkan di dalam hati. Nah, ya, karena orang yang seperti itu yang cuman mendengar apa yang dia dengar tapi tidak meresapi dalam hati, itu sampai disebut oleh Allah kanula ya'qilun, nggak punya akal. Jadi jangan sampai ya Allah, ya semua yang kita dengar, semuanya yang kita ucapkan, jangan. Semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, renungkan dulu dalam hati kita. Kalau aku ngomong kayak begini, efeknya apa ya? Kalau aku komen kayak begini, kira-kira bagus atau enggak ya? Nah itu namanya orang yang pinter, orang yang berakal. Lawan kata enggak berakal apa Bu? Nah, jadi jangan apa yang kita dengar, semuanya itu yang kita ucapkan. Tadi gue denger loh, padahal gue lagi sholat. Ya iyalah orang sholat kagak mungkin budek. Ya kan? Makanya kalau sholat cari posisi yang benar, yang pas. Terutama kalau sholat sunat. Kan kalau sholat sunat kan gitu, kita agak minggir ke belakang. Di belakang lagi pada ngerumpi. Yang namanya orang sholat denger gak? Dengar. Tapi apa yang kita dengar, jangan semuanya kita ucapkan. Oh kayak gitu ya? Oh gue baru tahu. Dia kok lagi sholat tuh denger, ya emang gue gak budek. Tapi jangan sampai semua yang kita dengar, kita ucapkan. Renungkan dalam hati. Itu kalau mau hidup kita balance. Karena maaf, kalau kita terlalu banyak komentar, banyak mengucapkan kata-kata yang menyebabkan kemaksiatan, pantas. Hidup ini susah sekali kita merasakan bahagia dengan rasa syukur. Bersabar atas segala musibah. Yang ada kayaknya mentok aja. Kayaknya hidup ini galau aja. Hanya gara-gara kita tidak menyeimbangkan antara telinga, mata, dan mulut, lebih banyak porsi mulutnya. Itu dia, lanjut. Sekarang, bisa jadi kenapa ya kok Al-Quran yang dibaca dengan orang-orang Palestina yang terdekat dengan kita, sama Al-Quran yang kita baca kan sama. Kenapa ngefeknya beda? Karena saya belajar dari apa yang terjadi di Palestina ini menjadi contoh nyata depan mata kita. Karena kalau kita ngasih contohnya itu Rasulullah, para sahabat, kadang kita menganggapnya terlalu jauh. Iyalah sahabat, kan gitu ya. Ya jadilah istri yang sabar, seperti Ibunda Khadijah. Sabar mendampingi Rasulullah dalam suka dan duka. Ada aja nyeletuk. Ya iyalah kalau suaminya Rasul. Ya pasti kita kayak Khadijah. Lah suaminya kayak begitu. Ya kan? Kita kan ngebayangin kayaknya wow, sosok Ibunda Khadijah kayaknya mah cuman sosok di legenda.
dalam sirah nabawiyah, kan begitu. Tapi dengan adanya saudara-saudara kita di Palestina, mereka sama nggak manusia dengan kita? Sama. Al-Quran yang dibaca sama nggak dengan Al-Quran yang kita baca? Sama. Tapi kenapa? Beda kalau mereka memang didampingi oleh malaikat, didampingi ngajinya sama ya nabi, ya wajar. Levelnya beda, ya gurunya beda. Tapi kan mereka sama. Tapi kenapa ngefeknya beda? Nah, ternyata bisa jadi kita harus belajar. Hidup balance kita pada saat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kadang maaf, untuk berinteraksi dengan Al-Quran, Allah menyuruh kita ternyata lebih banyak porsinya ya dengan hati. Sesuai dengan tujuan kita. Kenapa? Karena Al-Quran ada disebut sebagai kitab bacaan. Kalau kitab bacaan berarti fungsi organ mana yang kita gunakan? Mulut, kita baca, ya kan? Atau telinga, kita dengarkan. Karena ada yang baca sendiri, ada yang mendengar, kan gitu kan? Berarti fungsi mulut kita, fungsi mata kita, fungsi telinga kita itu untuk memenuhi hak Al-Quran sebagai bacaan. Tapi hak Al-Quran tidak hanya sebagai buku bacaan. Tapi hak Al-Quran sebagai buku petunjuk. Kalau sebagai buku petunjuk, enggak sekedar mata, enggak sekedar telinga, enggak sekedar mulut. Tapi afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah kalian tidak menjadikan Al-Quran sebagai hidup kalian? Jadi kalau kepingin Al-Quran itu jadi darah kita. Al-Quran menjadi nafas kita. Al-Quran menjadi langkah kita. Tidak sekedar kita baca dengan mulut kita. Kita dengarkan dengan telinga kita. Kita lihat dengan mata kita mushaf ini. Tapi yang kita gunakan adalah am'ala qulubin aqfaluha. Yang dipakai apa? Hati. Nah kayak apa? Hati ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Lihat dalam surat Al-Anfal. Ada nggak ya di sini? Saya lupa deh. Oh nggak ada. Lihat dalam surat Al-Anfal. Kenapa merosot terus ya? Lihat dalam surat Al-Anfal. Ayat kedua. Inilah untuk menunjukkan bahwa selama kita interaksi sama Al-Quran, kira-kira hati kita kebawa gak? Jangan sampai, wah alhamdulillah, sampai dicium. Alhamdulillah, udah tilawah, kan gitu kan. Alhamdulillah, udah baca. Kalau kita hanya sekedar tilawah, sekedar dengar, itu hanya memenuhi hak Al-Quran sebagai buku bacaan. Tapi kan Al-Quran harus menjadi nafas kita. Al-Quran harus menjadi hidup kita. Al-Quran harus menjadi segalanya dalam pedoman hidup kita. Nah, karena untuk menjadikan pedoman itu adalah hati, maka dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua terlihat efeknya yang dibaca ataupun yang didengar. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Idza dzukirallah, ketika disebut nama Allah, berarti yang menyebut, yang berzikir dia atau orang lain? Dia atau orang lain ketika disebut nama Allah? Berarti dia yang sedang berzikir atau orang lain yang berzikir? Orang lain, bukan dia yang sedang berzikir. Tapi ketika orang lain menyebut nama Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, lakal hamdu ya Allah. Orang lain, berarti telinganya ketika mendengar ada nama Allah, telinganya mendengar ada nama Allah, bagaimana efeknya? Hatinya wajilat qulubuhum. Orang lain yang menyebut nama Allah, ternyata hati kita yang bergetar. Kalau kita melatih ini, ya, pada saat ya orang lain cuman baca ya surat, ya kayak di Palestina kan cuma baca surat Yasin kan,
wa baina apa? Sadda aidihim wa an gimana? Kok jadi lupa saya? Wa ja'alna min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim, kan gitu. Itu orang lain yang membaca. Tapi begitu terdengar di telinga kita, hati kita ngefek, bergetar. Satu, ya itu tandanya. Terus yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Yang sedang tilawah kita atau orang lain? Orang lain. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ada orang lain lagi baca Al-Quran. Ternyata efeknya gimana? Zadathum imana. Iman kita bertambah. Tandanya kita nggak cuma mendengar dengan telinga kita, tapi kita mendengar dengan batin kita. Nah, buktinya di ujung ayatnya. Kalau hati kita sudah berinteraksi dengan Al-Quran, maka hati kita akan menunjukkan wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah dia bertawakal. Apa sih buatnya tawakal? Bersandar. Nah, saya mau ngasih ilustrasi. Ibu, pada ibu capek. Tapi anak ibu nyenderan sama ibu. Nyender. Kira-kira ketika anak itu bersandar kepada ibunya, sampai dia tertidur, nyaman gak? Kenapa dia nyaman? Kenapa dia nyaman? Anak itu lebih senang senderan sama ibunya dibanding sama bapaknya. Kenapa anak itu lebih senang senderan sama ibunya? Karena yakin ibunya tidak akan pernah meninggalkannya. Walaupun dia dalam kondisi semakin lemah, gak sadar. Tidur kan gak sadar. Apakah akhirnya lo enak banget tidur begitu? Enggak. Ya malah dikasih posisi yang nyaman. Kan gitu kan? Nah seperti itu juga maksudnya kita bertawakal kepada Allah. Seperti anak kecil bersandar kepada ibunya. Karena yakin walaupun ibunya lelah, ibunya capek, ibunya gak akan pernah meninggalkannya. Ibunya gak akan pernah menyakitinya. Ibunya gak akan pernah menggulingkannya. Ya, akan selalu memeluknya. Hal yang itu juga yang kita rasakan. Jadi lihat orang-orang Palestina. Walaupun mereka hancur lebur, semua dunia diam. Kan? Gak ada yang menolong. Kenapa? Karena maaf. Ya, kekuatan ada di PBB. Mau pangeran ini ngomong apa. Mau demo ini. Tapi kalau PBB ngeklik, gak bisa kan bantuan itu turun. Walaupun semua orang diam, tapi mereka gak stres. Kenapa? Karena mereka interaksinya dengan Al-Quran selama ini terbukti. Ya, dunia Islam meninggalkan kita, tapi Tuhan dunia Islam tidak pernah meninggalkan kita. Orang tua, anak, suami meninggalkan kita, tapi iman kepada Allah tidak akan pernah hilang dari mereka. Itu yang tandanya hidup kita balance selama kita ngaji. Hati kita main. Saat semakin kita punya masalah, Al-Quran akan selalu menjadi nafas kita. Karena Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi bukan berarti ya Allah, kayaknya dulu waktu belum ngaji sehat-sehat aja. Ya kan? Waktu belum ngaji rezeki lancar-lancar aja. Kenapa ya Allah ujiannya kayak begini amat sih ya Allah. Begitu rajin ngaji ada aja penyakit. Begitu rajin ngaji ada aja masalah. Ya Allah yang kagak ngaji-ngaji. Hidupnya sukses banget. Jangan berarti kemana pengajiannya selama ini? Cuman membuat bukunya tebal dengan catatan. Ya, telinganya bebol dengan ya tausihahnya, ya dengan ceramahnya. Tapi hatinya kosong. Diuji sedikit aja sama Allah. Langsung ya Allah, ya Allah, ya Allah begini banget sih ya Allah. Enggak, ya kan? Padahal apa ya Allah,
Ya orang-orang tuh pada kesusahan kita yang bantu ya Allah. Giliran kita kesusahan pada pergi ya Allah. Kok kayak begitu banget orang pengajian ya? Gak kayak klub-klub kita. Tidak. Karena semakin kita mendekat kepada Allah, Allah semakin menjauhkan orang-orang yang membuat kita bergantung. Dulu aja deh sebelum ngaji kita punya klub ini, pokoknya mah ini banget deh, persaudaraan banget. Giliran kita ngaji, teman-teman ngaji. Begitu kita sakit boro-boro, ya nengokin malah jangan, alhamdulillah deh sepi jadinya. Kalau ada Allah habis rame banget. Ya Allah malah dialhamdulillahin kan gitu kan. Kita gak akan stres. Kenapa? Karena semakin Allah sayang sama kita. Sekali lagi, Allah akan hilangkan orang-orang yang membuat kita bergantung. Allah akan jauhkan dari kita. Yang mungkin selama ini kita selalu bergantung sama dia. Makanya ya Allah jauhkan kita dari dia. Karena Allah kepingin selalu dekat dengan kita. Biarkan mereka meninggalkan kita. Tapi Tuhan mereka gak akan pernah meninggalkan kita. Biarin mereka semua gak peduli sama kita. Tapi Tuhan mereka peduli sama kita. Ini yang hidup kita menjadi balance. Kita gak stres. Ya, karena ketika berinteraksi dengan Al-Quran kita menggunakan hati kita. Next yang berikutnya. Tawazun juga. Al-Quran memang sebagai obat. Jadi maksudnya apa? Kadang kan maaf ya, kita itu cuman peduli sama obat fisik. Wah sakit kepala, wah Panadol. Yang sakit perut, Promak gitu kan. Sakit dengkul, Ponstan gitu kan. Ya, itu kan banyak banget obat-obat kita. Pantes penyakitnya enggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena yang kita obatin cuman fisik. Sedangkan dalam surat Yunus ayat ke-57 Allah menyebutkan, ya Yuhannas wahai manusia. Qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum. Telah datang kepadamu dari Tuhanmu yang mau'idhah, nasihat yang baik. Yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran wasyifa'ul lima fis sudur. Al-Quran itu juga obat. Obat di mana? Obat penyakit hati. Jadi jangan sampai nggak balance. Surat apa ya? Ada kan surat tuh yang penyakit-penyakit hati banyak banget tuh. Ada. Surat Yusuf. Ya kan? Surat Yusuf itu kan segala macam penyakit hati. Contohnya orang Bani Israel, ya kan? Kakak-kakaknya Yusuf kan gitu kan. Ya udah bismillah. Kita baca surat Yusuf, kita tiup 3 kali ke kanan, kita tiup 3 kali ke kiri, jelek sembuh penyakit hati kita. Iya bukan begitu. Atau apa? Tulis. Lalu kalau diminum jangan ntar gue sakit perut lagi. Kan gitu kan. Dilinting. Taruh di balik BH, kan deket dada nih. Kenapa? Biar hati kita lapar. Ya enggak begitu. Ya kan? Ya kenapa? Ya karena Allah menyuruh jangan lupa Al-Quran bisa menjadi obat ketika wahuda sebagai petunjuk. Ya, kenapa kamu sakit hati? Karena maaf kamu punya penyakit hati. Jadi cara mengobatinya bukan sekedar baca. Tapi cara mengobatinya ikuti apa yang kamu baca. Ya, kan begitu. Habis sebel banget ngelihat dia, kenapa kamu sebel ngelihat dia? Kan gitu kan. Bisa jadi. Ya karena kita punya penyakit hati. Seneng ngeliat orang susah. Susah ngeliat orang seneng. Kan gitu namanya penyakit apa itu? Hasad. Ya itu jadi bukan berarti ya Allah kita baca surat Al-Falaq sama Anas aja kali ya. Jangan 3 kali ke kanan 3 kali ke kiri. Seperti angin akan membawa penyakit hati kita. Ya enggak. Ya Al-Quran menjadi obat ketika menjadi huda. Ikuti maunya Allah.
Lanjut. Juga nih, jangan sampai ya Allah hidup seimbang hanya mengandalkan ibadah sama Allah doang. Alhamdulillah saya mah rajin sholat, rajin puasa, qiyamul lail. Atau maaf, hanya mengandalkan amal soleh dengan suami doang. Ya, bukannya saya meremehkan hadis Rasul, enggak, ini bagus hadis Rasul. Tapi kamu harus balance. Ya, karena dalam hadis Rasul, wanita yang akan masuk ke dalam surga, ya, dan dia akan mohon maaf, hadisnya gini, akan dipersilakan masuk surga dari pintu mana saja. Nah, pertama, wanita yang kemana? Yang dia sholat 5 waktu, lalu puasa Ramadan, lalu dia taat kepada suami. Yang satu lagi apa? Dia menjaga, ya, menjaga kehormatannya. Maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja. Ini betul, tapi maaf, kamu harus balance. Kenapa? Karena status kita di dunia ini, ketika di rumah status kita sebagai apa? Ibu, sebagai istri. Maka hadis ini pakai ketika di rumah. Tapi apakah kita cuma sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu? Ketika keluar rumah, status kita sebagai apa? Anggota masyarakat, tergantung profesinya ibu. Kalau yang sebagai businesswoman, ya kan? Ada juga yang sebagai guru, kan gitu kan? Ya, kenapa? Allah menyuruh kita, kalau kamu kepingin hidup balance, kamu gak cuman ngurusin rumah doang. Tapi lihat, Allah itu akan membeli manusia yang barang bagus. Kita kalau mau beli barang, maunya barang yang bagus atau setengah bagus? Kalau dari sebelah kanan sih bagus banget. Jangan lihat aja sebelah kiri. Apa begitu? Ya kan? Kita kan pasti kalau mau beli barang, semua sisi bagus. Nah Allah juga begitu. Allah itu akan membeli kita kalau memang kita menjadi barang bagus. Seperti apakah yang disebut dengan barang bagus yang Allah beli? Innallaha ashtara, Allah akan membeli orang beriman. Diri maupun harta mereka dengan surga. Allah akan beli kita. Tapi Allah gak mau beli yang kaleng-kalengan. Allah maunya beli yang bukan kaleng-kalengan. Ayat yang berikutnya, lihat. Mereka yang bertobat kepada Allah. Mereka yang beribadah kepada Allah. Mereka yang memuji Allah. Berarti hubungan sama Allah. Sadar diri kita punya dosa. Selalu memuja-muji Allah. Hubungan kita dengan Allah. Kemudian siapa lagi? Ya, mereka yang ya orang-orang yang ini sabihun, ini sabihun ya. Ar-raqiun ya. Jadi sabihun ini memuji Allah, kemudian taibun abidun hamidun. Sabihun, sabihun ini tidak sekedar orang yang bertasbih, tapi seperti orang yang berenang. Nah, makanya diterjemahkan adalah mereka yang mengembara demi ilmu agama. Yang pinter, yang punya ilmu. Bukan berarti ya Allah dia sholatnya banyak banget. Sholatnya pakai ilmu gak? Wah dia mah ngajinya gak pernah berhenti. Ngajinya pakai ilmu gak? Kan gitu. Ya yang berilmu. Nah, kemudian apa lagi? Rokiun, yang ruku, sujud. Berarti hubungan juga dengan Allah. Juga hubungan dengan ya suami. Ya karena rokiun dan sujud di sini nggak sekedar artinya ruku dan sujud bentuk sholat, tapi orang yang tunduk ya kepada Allah berarti dia akan tunduk kepada suaminya, kan dalam surat An-Nisa begitu. Ya, istri-istri yang taat kepada suaminya. Kemudian apa? Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Mereka yang juga aktif. Setiap ada kebaikan, dia akan ajak orang lain. Setiap ada kemungkaran, dia akan cegah orang lain. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar di sini ada kalanya bukan di rumah kita.
Tapi di mana? Di luar. Makanya ya Allah, kadang maaf ya, dulu sebelum nikah, wah dia mah aktif di masjid, aktif di organisasi-organisasi sosial, tapi begitu nikah, maaf ustazah, karena saya ngurusin umat di rumah, suami dan anak kan gitu kan, ya Allah. Terus apa? Wal hafizuna li hududillah, dia harus menjaga agama Allah. Nah saya mau cerita sedikit, jadi waktu kasus di Jogja gempa pertama kali 2006 ya. Anak saya yang kedua lahir 2004, berarti 2 tahun. Yang pertama lahir 2002, berarti kurang lebih ya 4 tahun sama 2 tahun. Pada saat itu saya diminta oleh guru saya, ya kan, karena gempa yang sangat dahsyat di Jogja itu, dan ada satu titik itu banyak misionaris. Jadi saya diminta untuk membawa bantuan sosial dan juga diminta untuk menguatkan saudara-saudara kita di sana. Ya karena mereka membutuhkan siraman rohani lah. Saya diminta untuk berangkat ke sana 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Gampang aja saya mah alasan. Ya Allah ibu maaf, saya masih punya bocil umur 2 tahun sama umur 4 tahun. Masa saya bawa kan gak mungkin. Masa saya tinggal kan gak mungkin. Saya mau berpikir itu alasan yang bisa diterima. Ya Allah, ternyata guru saya enggak berkomentar apapun. Dia cuma mengingatkan saya. Hamidah, ingat, kan ada hadis Rasul kan? Ya Bu, ketika Rasul bersabda, ihfadillah yahfadkah. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Jagalah Allah dimanapun kamu berada, pasti Allah akan menjagamu. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah sama Allah. Kan gitu kan. Saya bingung, maksudnya apa? Ini saya dites, suruh ngelanjutin hadis gitu kan. Oh iya Bu, itu hadis sahih kan? Iya hadis sahih. Terus maksudnya apa Bu? Saya mau tanya, ada kalanya nih anak kamu jaga terus. Karena dulu waktu masih muda saya aktivis. Begitu nikah saya berpikir kan ini umat saya, itu saya Bu. Kenapa? Saya pikir kan anak saya jaga. Terus apa kata beliau? Di depan kamu, ada kalanya anakmu celaka enggak? Iya Bu, padahal udah saya jagain itu adek. Totonya apa? Melengos sedikit sama kakaknya jebrak, bocor. Udah saya jagain, totonya apa? Gepret, digunting kupingnya. Ya kan? Ini namanya anak ya. Ya kan? Karena dia pengen nyukur adeknya. Jebret. Ya lagi main udah saya aman lah saya kasih mobil-mobilan. Ya kan? Udah saya kasih mobil-mobilan. Ternyata apa? Anteng. Totonya adeknya wah nangis. Main mobil-mobilannya adeknya jadi trek. Begitu sampai rambut kan? Allah dia bilang di depan saya. Gitu kan? Nah karena kamu hanya mengandalkan kamu untuk menjaga anak-anakmu. Kamu gak mengandalkan Allah. Langsung lemes saya. Terus saat ini saudara-saudara kita banyak sedang diuji dengan musibah dan kristiani, misionaris. Ya, ayat yang ini, jagalah ya hukum-hukum Allah. Mereka membutuhkan kalian. Ya kan? Mereka membutuhkan kamu. Agama Allah harus kamu jaga. Wah, saya gak bisa ngomong langsung ya Allah. Ya kan karena bisa jadi kalau kamu menjaga agama Allah, pasti Allah akan jaga anak-anakmu. Udah saya bilang, saya izin ya Bu, saya ngomong sama suami saya. Karena biar bagaimanapun suami dan orang tua saya yang akan saya titipkan. Karena kan saya masih tinggal sama ibu mertua. Oh ya, sampaikan salam kepada Pak Dodi, suami saya. Jam berapa kalau memang ya perlu ibaratnya saya sampaikan maksudnya dan bagaimana ya jam berapa Bapak bisa saya telepon. Udah saya bilang sama suami, ayah aku tadi disuruh ke sini gitu deh. Oh, kata suami, emang kamu gak ngomong, kamu punya anak, terus anaknya bagaimana? Dengan udah ya jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Terus
Ya kan? Ya udah kalau memang masih perlu diskusi, jam berapa mau ditelepon sama guru saya. Apa kata suami? Guru mau nelpon aku. Lah. Udah bismillah. Ya kan? Tapi tolong sebelum kamu berangkat siapkan dulu semua kebutuhan anak-anakmu. Udah saya siapkan apa yang diingin, ya, Umi mau pergi, kamu mau apa? Aku mau cumi, aku mau ayam, saya siapin semua. Terus saya bilang ya, sama ibu mertua saya titip, ya sama ada yang ngomong itu kan udah tua ya, Mak titip ya nak, Mak, ya Jumat, Sabtu, Minggu saya berangkat karena sedang ada musibah, saya bawa amanah ya yang harus diberikan kepada mereka. Siap. Ya udah, ya Allah, ya kan, aku datang untuk menjaga agamamu. Ayat ini yang menjadi kekuatan saya. Engkau tidak mungkin ingkar janji dan engkau tidak mungkin PHP. Aku tinggalkan anakku karena untuk menjaga agamamu. Dah sampai di Bandara Adi Sucipto langsung kan saya telepon anak saya. Mak, gimana Mak, adek sama Mas? Apa kata pembantu saya? Neng, orang Sunda, orang Subang. Neng, enggak ada Neng, itu anak-anak bager. Kalau ada uminya, anak-anak tuh bararandel gitu kan. Hah gimana? Bangun tidur mas langsung sholat, langsung doa. Ya Allah dari situ langsung depan mata saya melihat janji Allah ya tidak akan pernah salah. Suami saya juga melihat ya bagaimana ternyata Allah itu ada. Ya bahwa Allah itu yang menjaga anak-anak kita. Ya dan sejak saat itu saya sepakat sama suami. Ya bahwa kita menghibahkan hidup kita untuk agama Allah. Ya karena ya Allah nggak akan membeli barang kaleng-kalengan. Jadi jangan cukup kita cuman sholat doang. Lihat kanan, kiri, depan, belakang kita kalau ada hal-hal ya kemaksiatan yang masih terjadi. Berarti kan harus ada penguatan. Ya harus ada cara kita punya kontribusi. Ya, untuk kebaikan bersama. Nah, terakhir jangan lupa ya, selama kita masih di dunia, jangan pernah lupakan hidup kita di dunia untuk hak kita bahagia. Karena jangan sampai nih hidup balance itu apa? Cuma ingat akhirat doang. Seperti ungkapan tadi orang Palestina, ya kan? Kami cinta dengan jihad dan syahid bukan karena kami benci kehidupan. Tapi karena kami kepingin hidup yang mulia. Nah sekarang kita alhamdulillah dapat hidup yang mulia. Iya kan? Nah, maka ayat ini Allah menyuruh kita. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Ayo kamu cari negeri akhirat. Berarti ketika kita sedang di dunia, betul kita cari bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Tapi kita ini masih di dunia. Jangan cuma mikirin akhirat. Wa ahsin. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa ada bagian kamu di dunia untuk kamu bahagia. Caranya gimana? Wa ahsin, ya kamu harus menjadi yang terbaik. Kalau kamu sebagai sekolah, sebagai guru, jadi guru yang terbaik. Kalau kamu sebagai bisnis woman yang terbaik. Kalau kamu sebagai karyawati, jadi karyawati yang terbaik. Allah menyuruh kita menjadi yang terbaik. Kama ahsanallahu ilaik, karena Allah juga memberikan kamu yang terbaik. Ya jangan cuman sholat, puasa, zakat aja, maaf. Akhirnya apa? Ya kita ini kan perlu kebahagiaan di dunia. Ya kan? Ya kita sebagai bisnis, ya yang namanya bisnis kan kepingin keuntungan yang besar. Cari bagaimana ilmu marketing kita untuk semakin ya berhasil. Nah ini Allah menyuruh kita karena Allah sudah memberikan kamu yang terbaik. Ya, wala tabgil fasada fil ardi, tapi jangan sampai kamu membuat kerusakan. Enggak balance. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah sebab itulah maka orang yang menyadari bahwa kita di dunia ini diminta menjadi terbaik, tapi jangan lupa bekal kita di akhirat, maka ketika anggaplah ada satu nikmat yang Allah cabut dari kita. Kita gak akan stres. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini, ya, ketika Allah
uji kamu dengan bencana yang menimpa kamu, baik di bumi ataupun di dalam diri kamu, tujuannya apa? Mental yang kuat seperti apa? Mental yang balance seperti apa? Wala taksau, ya mereka likaila taksau ala ma fatakum. Enggak, sedih-sedih banget. Enggak akhirnya ya Allah, ya sudah. Yang sudah terjadi, sudah. Tapi yang belum terjadi, kamu harus menjemputnya. Karena kegagalan adalah kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi bukan berarti ketika kita ditimpa musibah langsung lemes, ya Allah ya gimana, emang udah takdir. Ya udahlah. Terus gimana, ya udah emang udah takdir. Nggak begitu. Lihat orang Palestina, lihat rumah kalian hancur. Lihat sekolah kalian hancur, emang udah terjadi. Mau meratap? Nggak bisa. Mau marah-marah? Nggak bisa. Udah terjadi. Tapi jangan membuat kita jadi sedih-sedih banget. Optimis, besok kita akan bangun lebih baik lagi. Ini adalah doa. Karena Allah bersama dengan praduga hambanya. Nah jadi jangan sedih-sedih banget. Begitupun ketika Allah kasih sesuatu yang membahagiakan, jangan belagu. Jangan gaya-gaya banget. Karena hidup ini akan berputar. Ada suka, ada duka, ada sukses, ada gagal. Ya karena tujuannya ya karena Allah kepingin tahu siapa yang ya tidak sombong, siapa yang memang membutuhkan Allah. Ya, orang yang ketika ditimpa musibah dia langsung akhirnya marah-marah sama Allah, berarti dia adalah orang yang sombong. Ya, dia mengumpat Allah. Atau ketika dia diberikan sebuah kesuksesan lalu dia juga lupa kepada Allah, dia pun termasuk orang yang sombong. Karena Allah kepingin pada saat kamu ditimpa musibah, ya karena Allah hanya ingin selalu mendampingi kita. Ada sabar kita, ada syukur kita karena kita yakin Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Wallahu a'lam bishawab, ya karena kalau tidak tawazun yang ada adalah kehancuran. Tadi kayak kecil deh. Apanya? Yang kecil? Nambahin. Enggak, maksudnya udah gabung sini. Iya. Bunda, siapa yang mau bertanya? Masih ada kesempatan 5 menit. Kita bikin 3 termin ya, 3 penanya. Boleh siapa yang pertama boleh mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ustazah. Ya, terima kasih tentunya ini semua agar kita selalu hidup bertawajun ya, agar seimbang gitu ya dengan memanfaatkan indera kita. Tadi sudah banyak ada cara-caranya berbagai tentunya untuk judulnya tadi untuk diri kita sendiri. Pertanyaannya, jika kita melihat atau mendengar curhatan dari orang yang mungkin bisa kita nilai tidak seimbang atau tidak bertawazun gitu ya, karena dia stres misalnya gitu ya. Tadi kita tahu ada berbagai cara gitu ya. Tapi kalau kita melihat begitu dan dia curhat ke kita, maksudnya pertanyaannya bagaimana kita menanggapi atau memberikan nasihat. Terus terang tidak mudah, kadang-kadang dia lebih jadi tidak seimbang gitu waktu kita nasehatin gitu, karena mungkin salah nasihat kita atau cara kita. Jadi bagaimana seperti itu. Terima kasih Bu Ustazah. Yang kedua siapa? Bunda, dipersilakan. Siapa yang mau bertanya, Bunda? Ayo siapa lagi, Bunda? 2 orang lagi. Ada yang mau bertanya? Izin saya jawab aja ya sambil nunggu ya. Baik, baik. Ketika seseorang itu dalam kondisi tidak balance, ya bisa jadi dia terlalu kepikiran terhadap masalah yang akhirnya tidur pun tak nyenyak,
makan pun tak kenyang, kan gitu kan. Kaki pun terasa tak menapak, kan gitu kan. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Apa yang perlu kita lakukan? Nah, alhamdulillah di masyarakat kita dikenal ada orang yang punya masalah, itu perlu adanya konsultan. Ada juga dia punya masalah nggak perlu konsultan, perlunya konselor. Karena apa? Ini dua hal yang berbeda. Kalau konsultan bisa jadi orang itu memang punya masalah tapi balance-nya yang akan dia cari adalah solusi dari apa yang masalah yang dia hadapi. Misalnya suaminya begini, ya dia ingin adanya keadilan agar hidup dalam rumah tangga balance. Suami tahu haknya, istri tahu haknya, agar rumah tangga itu menjadi harmonis ketika masing-masing perlu mengetahui ilmunya. Orang yang seperti ini berarti sikap kita agar membuat dia balance adalah kita memberikan ilmu. Ya, step by step apa yang harus dilakukan. Karena Al-Quran sudah memberikan banyak solusi ketika terjadi konflik dalam rumah tangga. Kan gitu kan, satu. Tapi ada juga dia ketika punya masalah sama suami enggak butuh untuk konsultan. Makin puyeng dia, step by step. Ya, kenapa? Yang dia butuhkan pada saat itu hanyalah orang yang mau mendengarkan. Karena dia terlalu banyak mendengar, ya, terlalu banyak melihat, tapi dia tidak bisa menggunakan lisannya. Sehingga dia butuh ada kantong kresek biar balance. Nah, kalau yang kayak begini nggak perlu dinasehatin. Cukup membuat dia balance, penuhnya yang dia dengar, penuh yang dia lihat, kita siapin aja kantong kresek. Kamu mau cerita apa? Gitu kan. Biasanya kalau udah begitu tuh lega. Ya kan, makasih ya. Udah tenang, padahal tadi enak banget gitu kan. Nah, kita dalam menghadapinya juga harus siap. Kalau memang dia sebagai dia butuh konsultan, berarti kita siap dengan kira-kira solusi opsi yang akan bisa dia laksanakan. Tapi kalau dia butuh sekedar kantong sampah, kantong kresek, berarti kita juga harus siap. Jangan ikut ketelen muntahnya. Ya, jadi kita dengerin, jangan sampai akhirnya apa? Kita juga enak. Ngelihat muka suami juga, rasanya nih gue pengen pukul ya, jangan. Ya kalau kita memang dia butuh konselor, berarti ya kita seperti kantong kresek. Udah penuh muntah, apa kita cium-cium? Kita apain? Buang, lupakan. Jangan diinget-inget. Tadi siapa nama suaminya? Rumahnya di mana? Gak usah. Jangan minta sama Allah. Karena kita juga kepingin balance, terlalu banyak yang kita dengar. Ya jangan sampai kita juga akhirnya sama stres. Butuh ya orang yang dengerin juga. Belum tentu nanti orang yang mendengarkan kita bisa membuat masalah jadi balance. Bisa jadi malah ya bisa jadi tambah stres. Ternyata apa? Karena saya pernah ada satu kasus. Ya kan, ustazah demi Allah saya nggak suka sama ustazah. Ya kamu ngomongnya sama aku. Kalau aku ustadz masih mendingan kan gitu kan. Kenapa kamu nggak suka sama ustazah? Tanya dia punya trauma. Saking deketnya dia suaminya dengan seorang ustadz, ya kan, sampai ke rumah. Berarti kan istrinya ustazah lah. Ya dia cerita tentang suaminya, hanya sekedar kan dia berpikir ya ustazah gitu. Si ustazah berpikir kasihan amat ini jamaah suamiku punya masalah sama suaminya. Berkeinginan untuk menyelesaikan, dia ngomonglah sama suaminya. Suaminya sebagai seorang ustadz, sebagai guru, akhirnya menegur nasihatin si suami yang jadi murid. Nah suaminya gak nerima, loh kamu kenapa masalah sama aku ngomongnya sama guru aku? Ya kan, itu kan bikin aku malu. Harusnya kan kamu kalau punya masalah ngomong sama, ya Allah ustazah padahal aku bukan mau ngadu, aku cuman kepingin. Habis kadang ngomong apa ya sama ustazah ya, masa ngomongin hobi kan gak enak. Kan gitu kan, jangan makanya apa kan bisa jadi ngomongin
Ya gimana nih kalau suami kayak begini, ternyata dianggap sebagai masalah, padahal itu bukan untuk konsultan, hanya sekedar didengar. Oh, nah ini jadi kayaknya kita perlu mencari tahu, melihat dulu kebutuhannya apa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Ya Bunda. Oh Masya Allah, Nenek Mita. Oh Nenek Mita. Syukron Luwati. Assalamualaikum Ustazah. Nenek mau bertanya atau sebetulnya sih minta saran. Kita sebagai wanita ini ditakdirkan untuk mendahulukan emosi daripada logika. Nah untuk itu apakah kita bisa dengan mudah tawazun, berarti menyeimbangkan kedua itu? Jadi bagaimana gitu caranya, karena kita kan takdirnya yang memang begitu, lebih mendahulukan emosi daripada logika. Gitu Ustazah. Ya. Jazakumullah khair. Nek, karena kita sama-sama perempuan, ya kan? Dan kita juga sama-sama manusia. Artinya memang kalau disebut dengan manusia itu punya banyak kekurangan, Allah sudah menyebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa manusia itu baik laki-laki atau perempuan ya, innal insan khuliqo halu'a, diciptakan keluh kesah, ngeluh bulu, gak laki gak perempuan, semua punya bakat, karena gemoy aja gak cuma laki-laki, ya gak punya perempuan kan gitu kan, nah, artinya semua punya bakat kekurangan. Kemudian juga innal insan khuliqo dha'ufa, manusia itu diciptakan dengan kelemahan, semua punya kelemahan. Ya, karena ketika seorang perempuan dominan dengan perasaan, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala sampai memberikan contoh. Kenapa Nabi Ibrahim menjadi pimpinan untuk seluruh para nabi? Ya, dari dua anak yang dilahirkan dari dua ibu yang berbeda. Karena maaf, balance-nya kalau memang masing-masing kita sebagai suami istri itu punya sifat karakter yang harus saling menguatkan. Seperti keluarga Nabi Ibrahim. Kalau untuk Nabi Ismail, kekuatannya adalah gulamun halim, lemah lembut. Dan itulah kekuatan seorang perempuan, mental emosinya. Ya, dan emosinya yang lembut itu akan bisa menaklukkan masalah apapun juga dengan lemah lembut. Tapi kekurangannya orang yang halim, yang lemah lembut, maaf, terkadang kurang tegas. Ya enggak? Saking sayangnya sama anak, mau ngebangunin enggak tega. Padahal udah waktu subuh ya sudah datang kan gitu. Kasihan, semalam habis begadang. Ya padahal Allah mengingatkan lemah lembutnya kamu karena memang setiap masalah ada kalanya, lautan masalah ya itu bisa diselesaikan dengan hati yang lembut. Tidak dengan logika. Maka ketika Nabi Ismail mau disembelih sama bapaknya kan, yang bermain pertama bukan logika. Kalau pakai logika bisa jadi, babe istighfar beh. Setan kesambet setan mana beh? Ya kan datang tidur, ngimpi, besok paginya mau ngegorok anak kan gitu kan. Kalau dipakai logika ini bapak gila. Tapi Nabi Ismail mengedepankan kelembutan hatinya. Ia abatif al-matu'mar. Karena orang yang hatinya lembut menunjukkan lapang dada. Positive thinking. Sedangkan lihat Nabi Ishak. Nabi Ishak dengan ibunda Sarah dominannya di gulamun alim. Anak yang cerdas. Kalau cerdas biasanya pakai logika. Makanya dari garis-garis Bani Israel kan banyak yang pinter-pinter.
pintar nulis, ya pintar segala macam. Nah, karena memang butuh logika, kecerdasan. Allah memadukan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad punya dua kekuatan. Kekuatan emosi dan kekuatan logika. Dan untuk umat Nabi Muhammad dua kekuatan ini akan Allah berikan dalam satu keluarga. Ibu yang dominan dengan kelembutan, bapak yang logis. Jadi ya ketika kita memang dominan dengan perasaan kita, iya karena perasaan itu Allah titipkan kepada perempuan. Kenapa? Karena perasaan lemah lembut itu berarti kedepankan dengan positive thinking. Jadi perasaan kita ini harus kita latih bukan baperan. Tapi perasaan kita seperti yang diajarkan oleh keluarga Nabi Ismail. Lembut, itu main perasaan. Tapi perasaannya menghadirkan perasaan yang positif. Nah ibu juga begitu dalam rumah. Jadi semua perempuan tuh main perasaan. Misalnya kayak anak bapaknya, kamu nih begini kan ibu paling tahu bahwa aduh kasihan anak kita nggak begitu maksudnya. Ya kan, kenapa nih kalau ngomong sama bapaknya nggak nyambung melulu. Ya karena bisa jadi kan sama-sama main logika, nggak gitu ya. Kan anak saya gitu lah, nggak gitu ya. Ya kan, Mas udah ngapa sih Mas, nggak usah adu mulut, nggak bisa Mi. Ya kalau kita dalam kondisi tidak salah, ayah itu melihat kita yang salah, kita harus bela diri. Ya kan? Nah, sedangkan kan kalau ibu nggak begitu, oh dia sekarang sedang diam karena memang ya dia ya sedang berpikir, dia sedang nggak enak badan kan gitu kan? Kan kadang bapaknya ini dipanggil-panggil nggak dengar kamu kan gitu. Nah artinya walaupun Allah memberikan kita sebagai potensi lebih besar kepada perasaan, balance-nya perasaan kita ada yang perasaan negatif, ada yang perasaan positif. Maka perbanyaklah yang positive thinking. Wallahu a'lam. Wa iyyakum. Ya mungkin sudah tidak ada yang bertanya, mungkin ilmunya sudah menyerap ke dalam. Iya. Ya, udah. Ya jazakumullah khair. Insyaallah ya, insyaallah. Kita positive thinking kan? Betul, Iya, Masya Allah. oke. Ya kayak orang Israel kan, orang Israel itu kan dengan kecerdasannya kan, alimnya. Tapi dia tidak punya perasaan, akhirnya nggak balance. Tapi orang Palestina balance. Karena dia memadukan umat Nabi Muhammad. Kan kalau orang Israel maaf, dia agak rasis, hanya mau Yahudi dengan Yahudi. Ya, jadi perasaannya nggak masuk di situ. Tapi orang Palestina kan perpaduan antara pernikahan dengan semua suku, sampai orang Indonesia juga ada kan, kemarin kesini kan, yang diundang ke sini siapa? Usain Gaza kan? Bang Onim. Bang Onim ya, itu kan suami istrinya orang Iya. ya Palestina kan, artinya kalau umat Islam dia tidak rasis, tidak harus satu suku, tapi hanya umat Nabi Muhammad, sehingga lihat orang Palestina balance antara logika dengan perasaan. Wallahu a'lam. Ya, seperti biasa karena Rasulullah menjanjikan taman-taman surga bersama kita adalah para malaikat. Jangan biarkan malaikat beranjak kecuali telah mengaminkan setiap hajat-hajat kita. Dan juga kita doakan untuk saudara-saudara kita. Ya, saudara-saudara kita yang sedang sakit agar Allah berikan kemudahan dalam proses penyembuhannya. Sehingga Allah berikan rezeki kembali sehat walafiat. Ya, Ibu Ida Widyaningsi, Ibu Ratna Nurhasana, Bapak Basuki, Bapak Tegar Wicaksana, Bapak Musyawir, Ibu Emilia, Ibu Nani, Bapak Bardiono, Haji Zainal Arifin, Bapak Arwin Setiawan, Ibu Ika Mulyati, Ibu Masita, dan khususon ya Ibu Luksi binti Petrus dan juga Ibu Ika Mulyati yang akan menjalani operasi. Semoga Allah mudahkan untuk mendapatkan jadwalnya dan juga dilancarkan operasinya, sukses dan kembali sehat walafiat. Ila hadhihi niyyah wa kunniyatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, ya, Ibu Siti Umiyati, Ci Imah binti Muhammad Ali, Suhardi bin Karto, Suhaimi binti Sukarna. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa dakhilhum jannatal abrar.